Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yafirru minal bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan, sepi dari zikir dan taat. Kuburan itu kan sepi dari zikir. Atau maknanya seperti ini, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kamu hanya untuk tidur semata. Jadi tidur itu diserupakan dengan kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Waqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sahabat muslimin muslimat, para santri santriawati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita masuk kepada tafsir surat Al-Baqarah. Suratul Baqarati utawi surat Baqarah iku madaniyatun, surat kang bangsa Madinah. Mi'atani iku 200, wasitun lan 6 au sab'un atapitu wa thamanuna lan 80 apane ayatan ayate. Suratul Baqarah madaniyatun. Surat Baqarah ini adalah kategori surat yang diturunkan pada periode Madinah, walaupun ada 1 ayat 2 ayat yang makiyah. Mi'atani wasitun au sab'un wa thamanuna ayah, dan jumlah ayatnya adalah 286 atau 287 ayat. Definisi Madaniyah menurut Qaul Roji seperti dalam Hasyiah Shawi, yaitu manuzila ba'dal hijrah, surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke tanah Madinah atau periode Madinah, walaupun surat itu turun di tanah Mekah. Sedangkan Makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, disebut juga periode Mekah, sekalipun turunnya itu bukan di tanah Mekah. Yang dinamakan surat adalah wahya ta'ifatun minal Qur'an laha awalun wa akhirun wa tarjamatun bismin khassin biha bitauqifin. Artinya sekumpulan ayat di dalam Al-Quran yang ada permulaan dan akhiran, minimalnya 3 ayat, dan diberi nama khusus berdasarkan arahan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan ayat yaitu ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun bifaslin, sejumlah kalimat dari Al-Quran yang dipisahkan dengan fasilah. Fasilah adalah kalimat yang menjadi akhir ayat, tapi terkadang surat itu 1 ayat, seperti wal fajr, wad duha, wal asr, atau seperti alif lam mim toha Yasin. Menurut ulama Kufiyin ini juga termasuk 1 ayat. I'lam, ketahuilah,
Surat Al-Baqarah mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yafirru minal bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan, sepi dari zikir dan taat. Kuburan itu kan sepi dari zikir. Atau maknanya seperti ini, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kamu hanya untuk tidur semata. Jadi tidur itu diserupakan dengan kuburan, tanpa ada bagian untuk membaca Al-Quran dan sholat. Sesungguhnya syaitan akan kabur dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, likulli syai'in sanamun wa sanamul Quran suratul Baqarah. Setiap sesuatu ada punuknya. Apa maksud punuk di sini? Punuk di sini adalah yang paling tinggi. Jadi maksud hadis adalah setiap sesuatu ada yang paling tinggi. Dan puncak tertinggi dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan keutamaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama berbeda pendapat tentang basmalah, apakah termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain atau bukan. Pertama, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan sekumpulan ulama, yaitu bahwa basmalah itu termasuk satu ayat Fatihah dan seluruh surat selain surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Pendapat ini adalah qaulnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah, Sa'id bin Zubair, Imam Atha, Ibnul Mubarak, bahkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini juga dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Imam Az-Zuhri, Imam Sufyan Tsauri, dan Muhammad bin Ka'ab. Qaul kedua adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka memilih bahwa basmalah bukan satu ayat dari surat Al-Fatihah, bahkan bukan satu ayat dari setiap surat. Akan tetapi basmalah ditulis di awal surat, faedahnya untuk pemisah atau mengambil berkah. Menurut mazhab Malik, tidak boleh sholat fardu ketika membaca Fatihah diawali dengan bismillah atau basmalah. Alif lam mim. Allahu tai Allah iku a'lamu leuwih uninga bimuradihi kelawan perkara kang den karepaken Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu utawi ikilah kitab kang agung. Ai hadal kitabu tegese ikilah kitab kang agung, alladzi yaqra'uhu kang maca ing zalikal kitab sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba ora nana mang la syakka tegese ora nana mang iku pihi tetep ing dalem dalikal kitab annahu setune dalikal kitab iku min indillahi tetep saking ngersane Allah. Wa jumlatun nafi utai jumlah nafi iku khobarun dadi khobar.
Mubtada'uhu utai mubtadane khobar iku dzalika lapaz dzalika. Wal isyaratu utai isyarah bi kalawan dzalika iku li ta'zimi karena ngagungaken. Hudan lil muttaqin. Hudan tur iku dadi pituduh khobaru sanin tegese dadi khobar kang kapindho ay hadin tegese kang nuduhaken lil muttaqina maring pira-pira kang takwa kabeh as-shairina kang bakal dadi kabeh ila takwa maring takwa bimtitsalil awamiri kelawan nurut pira-pira perintah wajtinabun nawahi lan ngadohi pira-pira cegah piro-piro larangan litiqaihim karena wedine si al muttaqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtitsalul awamir annaro ing neraka. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui maksudnya alif lam mim. Kiai musannif isyarah dengan lafad Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Isyarah kepada qaul yang paling unggul bahwa huruf hijaiyah yang dijadikan awal beberapa surat seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, qaf, nun, toha itu termasuk ayat-ayat mutasyabih yang Allah saja yang mengetahui maksudnya. Maka menurut pendapat ini alif lam mim itu tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Sebab i'rab itu cabang menemukan makna, sedangkan alif lam mim tidak diketahui maknanya, berarti termasuk lafadz muhmal. Pendapat lain, alif lam mim adalah nama surat yang diawali dengan alif lam mim. Jadi kalau ada surat diawali dengan alif lam mim, menurut pendapat ini namanya surat alif lam mim. Pendapat lain, alif lam mim adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya banyak seperti Al-Furqan, dan selain Al-Furqan, ya Al-Quran ini juga dinamakan alif lam mim. Pendapat lain, alif lam mim adalah nama lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain juga setiap-tiap huruf dari alif lam mim menunjukkan kepada awalan asma Allah. Jadi alif lam mim, alifnya ini menunjukkan kepada awal lafadz Allah. Lamnya menunjukkan kepada awal asma latif. Mim menunjukkan kepada awalnya asma majid. Dan banyak lagi pendapat-pendapat lainnya. Nah, jika alif lam mim dijadikan nama-nama seperti nama surat, nama Quran, dan lain-lain, maka alif lam mim mempunyai kedudukan i'rab. Dan mahalnya itu kemungkinan ada 3 jalan. Baik mahal rofa jadi mubtada dengan khobar lafadz sesudahnya, atau jadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya ay hadza alif lam mim, atau mahal nasab dengan fiil yang dikira-kirakan seperti uzkur alif lam mim, atau iqra alif lam mim, atau mahal jar dengan menakdirkan huruf qasam atau huruf sumpah yang dibuang. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu ay hadzal kitabu, kitab agung ini, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. La raiba fihi ay la syakka fihi, tidak ada keraguan sama sekali, annahu min indillah, bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala.
Maaf Kiai, dauhan Allah la raiba fi menceritakan bahwa Al-Quran ini tidak diragukan. Berarti tidak ada yang meragukan. Tapi sebagian orang-orang kufar meragukan Al-Quran. Mereka berkata Al-Quran itu sihir, dongeng orang-orang terdahulu. Ini bagaimana Kiai? Oh, jawabannya ada 3. Pertama, firman Allah la raiba fi, tidak ada keraguan, maksudnya ai liman az'ana wa aqamal burhan wa ta'ammal, yaitu bagi orang yang patuh, mau membangun dalil dan berpikir. Bagi mereka Al-Quran tidak diragukan lagi. Adapun orang yang keras kepala, pembangkang, mereka tidak diperhitungkan. Inhum kal an'am balhum adol, mereka bagaikan hewan ternak atau bahkan lebih tersesat. Jawaban yang kedua, makna la raiba fi, tidak ada keraguan lagi, maksudnya la yambagi, tidak seharusnya Al-Quran diragukan karena adanya dalil-dalil yang jelas bahwa Al-Quran itu dari Allah. Kemudian jawaban yang ketiga, bahwa maknanya la raiba fih itu ailil mu'minin. Jadi maksudnya tidak diragukan atau tidak ada keraguan sama sekali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Adapun orang yang kafir maka tidak diperhitungkan keraguannya. Kesimpulannya, Allah Ta'ala menafikan keraguan dari jihad Al-Quran, bukan dari jihad orangnya. Jadi Al-Quran itu sifatnya benar, tidak ada keraguan, baik ada orang yang meragukan ataupun tidak. Jadi perumpamannya, madu itu sifatnya manis sampai kapanpun, walaupun ada orang yang meragukan. Wa jumlatun nafi khobarun, jumlah nafi atau jumlah negatif yaitu kalimah la raiba, itu kedudukannya jadi khobar atau predikat. Mubtada'uhu dzalika, dari mubtada atau subjek kalimah dzalikal kitab. Yai, lafaz dzalika adalah isim isyarah untuk musyara ilaih yang jauh. Sedangkan Al-Quran itu dekat. Jadi seharusnya menggunakan lafaz hadzal kitab. Oh, wal isyaratu bihi li ta'dim. Isyarah dengan lafaz dzalika yang menunjukkan musyarah ilaih yang jauh, padahal musyarah ilaihnya dekat, yaitu ada faedahnya, ada nuktahnya, karena mengagungkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu walaupun dekat akan tetapi luhur derajatnya karena suci dari kalam makhluk. Berarti maknanya dzalikal kitab adalah Al-Quran ini yang agung pangkatnya, begitu. Hudan lil muttaqin, ay hadin lil muttaqin. Dan Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berusaha menjadi takwa. Khobarun sanin, lapad hudan menjadi khobar yang kedua dari lapad dzalikal kitab. Ay as-shairina ila taqwa, yakni Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang-orang yang akan menjadi takwa. Jadi berlaku majaz mursal min itlaqi man ala wa irodati man yaulu. Takwanya bagaimana? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangannya yang mana terkandung di dalam Al-Quran. Mengapa mereka dinamakan muttaqin? Oh, littiqaihim bidzalikan nar, karena mereka mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah karena takut kepada neraka. Lapad hudan bisa disebut majaz akli,
yaitu menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah, sedangkan Al-Quran menjadi sebabnya petunjuk, bukan yang memberi petunjuk. Bisa juga diberlakukan majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis ismil fa'il. Jadi lafadznya masdar tapi yang dimaksud ismil fa'il. Diucapkan hudan tapi yang dimaksud ayhadin. Bisa juga dilakukan mazaz bil hadfi aizu hudan, yaitu yang mempunyai petunjuk. Kemudian takwa terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama takwa awam, yaitu takwa syirki, menjauhi sesuatu yang membuat syirik. Yang kedua takwal khawas, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga takwa khawasul khawas, yaitu takwa ma yushgilu anillah, menjauhi sesuatu yang dapat melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran Kiai Musannif bimtithalil awamir wajtinabin nawahi itu maksudnya takwa al-khawas. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.